coba deh nak, dari apa yang sudah kamu lakukan tadi, misalnya tadi kan ada Bu tadi di kelas yang ada temuan tadi kan anaknya seperti itu. Jadi saya kembalikan lagi kepada mereka, kita punya keyakinan kelas ada berapa? 3 Ibu. Nah, oh, coba, berarti yang dilanggar oleh berdua ini apa gitu kan? Tentang sikap menghargai Bu. Nah, jadi saya bilang nilai kejujuran ya. Jadi mereka jadi harus ada penerapannya. Jadi tidak banyak Ibu, hanya 3 aja yang saya terapkan di kelas, yaitu komitmen untuk menyelesaikan tugas, kemudian disiplin dan saling menghargai baik sesama teman maupun dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mohon izin saya akan mengajukan beberapa respon dari Ibu In sebagai kepala sekolah Ibu Eva. Yang pertama, aksi nyata apa saja dilakukan oleh CGP Ibu selama mengikuti program guru penggerak Ibu? Sepengetahuan saya Bu, kalau CGP yang ada di SMP 37 termasuk sekarang Bu Eva, alhamdulillah aksi nyata rasanya sudah banyak yang tampak. Yang pertama ya mungkin yang sudah nampak membuat kesepakatan kelas. Bisa juga yang sudah nampak yang dilaksanakan oleh Bu Eva ini di bidang adiwiyata yang menanam baik tanaman yang berbuah atau mengarahkan siswa ya mungkin untuk pojok baca tadi menanam tanaman. Alhamdulillah Ibu In sudah banyak yang dilakukan oleh CGP Ibu ini. Mudah-mudahan dengan adanya aksi nyata ini bisa membawa SMP Negeri 37 ke lebih baik lagi dalam pembelajarannya. Amin, mudah-mudahan. Iya Bu In. Oke Bu In, apakah Ibu sebagai kepala sekolah ada melihat perubahan pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Eva? Oh, ada. Nah, jadi ada Bu ya, dia sebagai wali kelas, tambah lagi mungkin dengan rekan sejawat sejurusannya, nah, mungkin nampak ada Bu Elena. Iya. Nanti ya mungkin ada waktu yang luang atau juga menyempatkan waktunya membuat jadwalnya barangkali. Nah, yang disusun baik oleh kurikulum maupun kesiswaan. Jadi saya rasa ya mudah-mudahan untuk kedepannya Bu Eva selaku calon guru penggerak, aksi nyata yang sudah dilaksanakan Bu Eva alhamdulillah sudah nampak, sudah ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik anak ibu, pembelajaran kita mungkin hari ini kita ada kedatangan tamu. Ini adalah Ibu Erlinawati, pendamping ibu sebagai calon guru penggerak. Baik anak ibu semua, tadi kita sudah ulangan harian, ya kan? Menggunakan apa tadi ulangan hariannya? Menggunakan Google Form. Nah, oke, baik. Sambil di akhir pembelajaran kita hari ini kita akan melakukan refleksi. Nah, sebelum refleksi, coba nih, tadi kan ada beberapa pertanyaan dari UH tadi itu, dari ulangan harian tadi. Ayo kita silakan Anda jawab bersama-sama ya. Baik. Jadi materi kuis ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak anak itu sudah mempelajari. Jadi kalau tadi sudah semua rasanya pasti bisa menjawab. Baik, nomor 1. Pada kaidah tangan kanan, ibu jari menunjukkan A. arah selatan, B. utara, C. arah medan magnet, D. arah gaya Lorentz. Kalau ibu jari menunjukkan arah medan magnet, arah utara. Berarti kalau sini adalah selatan. Sebaliknya. Oke, kita lanjut nomor 2. Coba dibaca, Fadila. Terkuat. Baik, magnet terkuat terletak ada di mananya? A dan B. Konsepnya apa? Letaknya di ujung-ujungnya. Baik, kita lanjutkan. 3. Mana di antara zat berikutnya menunjukkan sifat magnet paling kuat? C. Besi. Oke, lanjut lagi. Meletakkan proses yang dapat mengurangi medan magnet pada benda yang termagnetisasi dengan kuat. Meletakkannya di mananya?
ini, kalau dipanaskan pada suhu yang tinggi dapat merusak kemagnetan. Apa saja selain dalam suhu yang tinggi merusak kemagnetan kemarin yang kita pelajari? Dipukul-pukul, kemudian dialiri arus bolak-balik. Oke, dan tidak menyala. Jika saya contohkan suatu besi, dia akan menyala. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, jadi setiap silakan dulu Kak Suliani. Jadi setiap kalian kemarin kan sudah membuat produk ya, sudah membuat masing-masing. Ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Nah, yang berhasil pasti tahu sebabnya apa. Ya, oke Astriani tadi sudah menjelaskan kenapa lampu ini bisa menyala. Jadi ketika magnet didekatkan dengan apa ini? Kumparan. Ya, digerak-gerakkan kepada kumparan. Nah, tetapi daya tariknya akan lebih kuat apabila dibantu oleh besi. Berarti terjadi induksi, kemudian ditempelkan ya. Oke, baik. Nah, nanti anak ibu bisa mengunjungi di labor, bisa melihat hasil karya dari kelompok atau kelas yang lain ya nak ya. Ibu, apakah anak ibu, teman-teman dan teman-teman merasakan ada perubahan dan interaksi dari Ibu Eva selama menjadi calon guru penggerak dalam proses pembelajaran? Saya sendiri merasa ada perubahan Bu, yang tadinya tidak berani bertanya kepada Ibu Eva, sekarang jadi berani bertanya. Terutama dalam proses pembelajaran kelas. Ibu Eva mengajar itu memberikan beberapa edukasi kepada siswanya agar lebih mudah memahami materi yang dijelaskannya, supaya kan ada hayalannya biar yang diajarkan Bu Eva itu lebih mengerti akan memahami materi ini. Sama Naga dan teman-teman Ibu Eva selama ini sebagai calon guru penggerak melaksanakan kegiatan sesuai dengan penerapan metodenya. Senang karena lebih mudah mengerti tentang materi pembelajaran. Ya, karena nyata ya. Ada harapan yang Ananda sampaikan untuk kedepannya? Harapannya sih Bu Eva mengajar harus lebih sering memberikan kayak pertanyaan tanya jawab untuk anak lebih bisa mengerti pemahaman tentang materi dan berpikir kritis. Ibu, ini dia Bu hasil karya beberapa kelompok ini hasil iya kalau ini pakai air Bu. Izin waktu Ibu ya, tentu meminta umpan balik sebagai rekan sejawat. Mohon izin nama Ibu siapa Bu? Nama saya Susi Yovina. Susi Yovina. Yul. Ya. Sama-sama ini ya Bu ya. Sama-sama dengan Eva. Sama-sama Marta Ipa. Ibu kita mulai. Bagaimana tanggapan Ibu sebagai rekan sejawat ya, aksi nyata dilakukan oleh Ibu Eva sebagai CGP dalam mengikuti program penggerak ini Bu? Saya melihat ada di sini sebelum beliau ini melakukan pembelajaran membuat dulu kesepakatan kelas. Jadi ya setidaknya sih bisa membaca loh ini yang ditempel-tempel Bu Eva ini apa gitu ya. Terus saya baca masing-masing, kemudian saya tanyakan Bu Eva ini yang ditempel ini apa gitu kan.
Nah, terus alhamdulillah dia sudah menyampaikan ini Bu Susi yang dimaksud kesepakatan kelas itu anak diminta untuk membuat apa yang bisa dia lakukan selama belajar. Nah, sekiranya mereka tidak menyimpang dari apa yang sudah dibuatnya di kertas seperti yang saya lihat di situ. Ada jujur, kemudian tidak boleh terlambat, tidak boleh keliling saat belajar kalau tidak diminta, gitu ya. Kemudian tidak boleh berbicara kalau tidak diminta oleh guru. Kalau rasanya kebetul, apalagi ini semata pelajaran ya. Tentu kalau hal baik tentu kita tiru. Jadi ketika saya melihat Bu Eva belum masuk dalam kegiatan CGP ini, penggerak ini, ya ada perubahannya, jauh perubahannya saya lihat. Ya, jadi adanya itu ya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Pembelajaran sudah berpusat kepada anak. Ya. Mereka betul dari dianya gitu. Iya, bukan berarti dari pembelajaran gurunya ya. Sudah berpusat pada anak ya, dia mendapatkan inspirasi dan motivasi enggak dari aksi nyata yang dia lakukan dalam proses pembelajaran. Ya, kebetulan saya kemarin tuh kan mengunjungi ruang Bu Eva. Iya. Kemudian kami sudah bincang-bincang juga sedikit, mungkin MGMP kecil, susu rumpun ya Bu ya. Kemudian Bu Eva juga tanya sedikit ke saya. Kira-kira Bu Susi ada nggak keluhannya ketika anak saat praktikum belajar? Oh iya, kendalanya di sini loh Bu Eva segini gitu kan. Bagaimana cara mengatasi anak? Kan tingkat kecerdasan itu tidak sama itu ya. Setiap kelas itu hampir tidak sama. Yang kelas ini dominan untuk jam tampil. Yang kelas ini full diam saja, hanya menerima saja. Nah, ketika mereka presentasi, bagaimana ya Bu Eva cara mengatasi anak yang sulit untuk menyampaikan? Sementara dalam presentasi di situ kan tuntutannya komunikasi ya Bu ya. Mereka public speakingnya di situ bisa menyampaikan apa yang di pikirannya saat mereka diskusi. Nah, jadi apa kata Bu Eva mau saya tanya? Gini aja Bu Susi, kalau sekiranya anak itu sulit menyampaikan apa yang di pikiran mereka, mungkin bisa dengan cara tertulis katanya kan. Mungkin ya mungkin ibu sendiri atau anak sendiri minta kertas, dia sampaikan buat pikir mereka melalui bentuk tulisan gitu. Nah itu mungkin itu saya bisa jadikan masukan dari saya berikan kepada anak saya, siswa saya. Jadi Bu mencari solusi bagaimana menimbulkan anak berani untuk berbicara, mengkomunikasikan. Tadi saya juga nanya kepada mereka bahwa mereka selama ini nggak berani menyampaikan. Alhamdulillah sekarang semenjak itu program guru penggerak, mereka sudah pada berani untuk menyampaikan pendapat. Ya, terima kasih Ibu Susi atas umpan balik dari rekan sejawat Ibu Eva atas waktu yang Ibu berikan pada saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.